Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Dika Setiawan, nomor absen 10. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai pemanasan global. Pertama, saya akan menjelaskan efek rumah kaca. Sumber energi bumi yang berasal dari matahari, sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tiba di permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi inframerah gelombang panjang keluar angkasa. Namun sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi, dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus-menerus sehingga akibatnya suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Efek rumah kaca ini juga tetap dibutuhkan untuk menghangatkan bumi, karena tampaknya planet ini akan menjadi sangat dingin. Dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat Celcius, bumi sebenarnya telah lebih panas sampai 33 derajat dari suhu semula. Jadi tidak ada efek rumah kaca. Suhu bumi hanya minus 18 derajat Celcius. Sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Akan tetapi sebaliknya, apabila gas tersebut telah berlebihan di atmosfer akan mengakibatkan pemanasan gelombang. Penyebab pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah memanasnya iklim bumi secara umum. Memanasnya bumi telah diobservasi peneliti sejak tahun 1950-an dan terus bertambah panas dari tahun ke tahun. Di beberapa wilayah di bumi mengalami perubahan cuaca yang ekstrim. Oleh karena itu, fenomena ini disebut juga sebagai perubahan iklim global atau climate change. Penyebab langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan pemanasan global. Bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer menyebabkan terjadinya efek rumah kaca secara global. Setiap penyebab bertambahnya efek rumah kaca juga berkontribusi langsung terhadap pemanasan global, seperti energi. Pertama, energi, karena hampir sebagian besar pembangkit listrik di dunia menggunakan minyak bumi dan batu bara, maka tentu saja aspek ini berpengaruh sangat besar terhadap pemanasan global. Kedua, transportasi, karena hampir seluruh sistem transportasi menggunakan bahan bakar fosil. Industri peternakan sapi menghasilkan gas metana yang sangat besar ke atmosfer. Gas-gas ini dihasilkan dari kentut sapi dan kotoran sapi yang diproduksi oleh bakteri pengurai selulosa di perut sapi. Keempat, industri pertanian. Pupuk yang digunakan dalam pertanian melepaskan gas nitrous oxide ke atmosfer yang merupakan gas rumah kaca. Kelima, limbah industri dan tambang. Industri seperti pabrik semen, pabrik pupuk, dan penambangan batu bara, serta minyak bumi memproduksi gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Keenam, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri-bakteri pengurai sampah. Pencemaran laut. Laut dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar, akan tetapi akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar hingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi.
penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan sangat berdampak buruk karena hutan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer. Mencairnya es di kutub. Permukaan es berwarna putih dapat memantulkan lebih dari 60% sinar matahari, akan tetapi jika semakin banyak es yang mencair, maka sinar matahari tidak dapat dipantulkan seperti sebelumnya karena laut hanya dapat memantulkan sinar matahari 1/10-nya saja. Dampak pemanasan global. Perubahan iklim dan cuaca. Pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di berbagai penjuru dunia. Hal ini dikarenakan kondisi atmosfer yang berubah di berbagai lokasi akibat pemanasan tersebut. Kedua, hujan asam. Hujan asam hasil pembakaran batu bara dan minyak akan menghasilkan emisi sulfur oksida dan nitrogen oksida. Ketika kedua gas tersebut beraksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat dan asam sulfat. Es kutub utara dan selatan mencair. Sebagian besar area kutub utara dan selatan tertutup es yang dapat memantulkan cahaya matahari. Pemanasan global akan membuat es di kutub utara selatan mencair. Jika es di kutub utara dan selatan terus mencair, maka panas matahari akan semakin banyak terserap dan menimbulkan panas. Kelima, ekologi terganggu. Pemanasan global berdampak besar bagi semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global akan membuat banyak hewan melakukan migrasi ke tempat lain. Keempat, permukaan laut naik. Es yang mencair dari kutub utara dan selatan akan mengalir menuju laut. Pada akhirnya, permukaan air laut akan semakin tinggi secara perlahan-lahan. Menurut beberapa ilmuwan, sepanjang abad 20 permukaan air laut telah naik hingga 25 cm dan terus naik hingga mencapai 88 cm. Keenam, lapisan ozon menipis. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Pemanasan global mengakibatkan lapisan ozon ini semakin menipis, bahkan rusak. Dampak dari kerusakan lapisan ozon ini adalah sinar matahari yang langsung mengenai kulit manusia. Cara mengatasi pemanasan global. Pemanasan global dapat diatasi semua manusia. Eksploitasi alam yang selama ini dilakukan harus dikendalikan dengan baik. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh manusia antara lain mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, mengontrol pemakaian listrik, mengendalikan limbah. Perjanjian internasional. Protokol Moneter adalah sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Protokol Kyoto adalah sebuah traktat internasional yang memperpanjang konvensi karena kerja perubahan iklim PBB untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Sekian dari saya mengenai pembahasan tentang materi pemanasan global. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.